Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Mufidah Silmi dengan NIM 33372200081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis State Transition Network atau STN dari aplikasi Halodoc. Jadi STN itu apa sih? Jadi STN adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan sistem yang terjadi dalam suatu proses. Model ini terdiri dari serangkaian keadaan atau state yang terhubung oleh transisi atau transition yang menunjukkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Tujuan dari STN ini adalah untuk memvisualisasikan dan menganalisis bagaimana sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Dengan menggunakan STN, kita dapat memahami alur kerja sistem, mengidentifikasi masalah atau konflik yang mungkin terjadi, dan merancang solusi yang efektif. Kemudian kita masuk ke menu utama dari aplikasi Halodoc. Di sini menu utamanya ada beranda, kemudian ada riwayat transaksi, ada profil, pesan, dan lainnya. Nah, kita masuk ke submenu yang pertama ke menu yang pertama yaitu beranda. Nah, di sini ada beberapa submenu. Yang pertama ada submenu amarah atau nama pengguna. Kemudian itu akan transisi ke profil baru, setelah itu ketambahkan profil baru yang mana isinya ada nama lengkap, tanggal lahir, hubungan, berat, dan tinggi. Kemudian itu ada rumah. Nah, di rumah itu kita bisa pilih alamat, bisa search alamat rumah kita. Setelah itu ada submenu saldo. Di situ nanti isinya ada pusat bantuan dan pelajari selengkapnya tentang HaloCoins. Setelah itu ada submenu chat dengan dokter. Nanti akan transisi ke cari dokter yang mana dapat kita cari dokter umum, spesialis anak, spesialis kulit, psikiater, dokter hewan, dan lain-lain. Setelah itu ada rekomendasi dokter, lalu transisi ke chat, setelah itu ke pilih pengguna atau pilih akun, setelah itu ke ringkasan pembayaran yang isinya ada biaya sesi, pilih metode pembayaran, kemudian kita transisi ke bayar dan konfirmasi. Setelah itu ada submenu toko kesehatan. Di mana toko saran itu isinya ada cari produk, belanja sesuai kategori, produk pilihan, beli produk dari toko resmi, dan unggah resep. Setelah itu ada submenu home lab dan vaksinasi, yang mana itu akan transisi ke cari vaksinasi seperti contoh medical check up. Lalu kita bisa pilih paket vaksin, kemudian tambah, terus pilih pasien atau akun, setelah itu akan masukkan ke keranjang. Setelah itu submenu asuransiku. Nah, di sini kita bisa cari asuransi berdasarkan nama penyedia asuransi atau cari perusahaan. Setelah itu ada sub menu kesehatan mental. Nah, di dalam kesehatan mental ini kita bisa mencari ahli atau dokter, kemudian kita bisa langsung chat. Setelah itu submenu Hello Skin, di sini ada konsultasi sekarang, kemudian pilih akun. Lalu kemudian bisa langsung chat dengan dokternya. Setelah itu buat janji offline. Buat janji offline ini isinya ada cari nama dokter, RS dan klik di sekitar, cari spesialis, dan jelajahi layanan. Setelah itu adalah menu riwayat transaksi. Pada menu riwayat transaksi ini ada submenu atau ada fitur filter yang dimana kita bisa memfilter seperti pemesanan obat, konsultasi dokter, janji layanan home lab, konsultasi bidan, dan layanan Halo Skin. Setelah itu akan transisi ke terapkan. Setelah itu di sini ada jika kita klik konsultasi dengan dokter yang kita mau, setelah itu nanti terlihat transisi ke lihat detail, setelah itu ke catatan dokter. Nah, isinya ada gejala, media pasien, dan kemungkinan diagnosis. Setelah itu kita bisa unduh PDF. Setelah itu ada menu profil yang dimana submenunya ada kelola. Di
Di sini itu nanti diarahkan ke pengaturan profil yang isinya ada informasi umum, informasi kontak, informasi tambahan, dan informasi identitas. Lalu simpan perubahan. Setelah itu ada submenu saldo, di mana kita bisa menarik saldo kita. Setelah itu di sini ada riwayat transaksi. Nah, nanti riwayat transaksi ini akan diarahkan ke menu utama, yaitu menu riwayat transaksi. Setelah itu ada submenu kelola langganan, yang dimana akan transisi ke toko kesehatan, setelah itu ke jelajahi langganan, setelah itu ke telusuri produk, pilih opsi, lalu bisa tambahkan ke keranjang. Kemudian yang terakhir ada submenu sambungkan asuransimu. Nah, di sini kita bisa cari asuransi kita. Kemudian di sini ada menu pesan, yang dimana pesan ini tuh berfungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi antara pengguna dan penyedia layanan kesehatan. Nah, ini nanti isinya itu ada komunikasi dengan dokter, pengingat janji, promosi dan penawaran, serta layanan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada menu lainnya. Di dalam menu lainnya ini ada submenu langganan konsultasi, kemudian ada submenu alamat tersimpan, yang dimana akan transisi ke tambah alamat baru, terus ke tambah alamat yang isinya ada lokasi, detail alamat, dan catatan. Setelah itu ada submenu pusat bantuan, yang dimana nih akan diarahkan ke transaksi terakhir, kemudian ke bantuan, setelah itu nanti akan transisi ke Halodoc Assistant. Nah, di dalam submenu pengaturan di sini ada masuk dengan biometrik, yang mana nanti kita bisa login dengan sidik jari atau dengan wajah kita. Lalu kita bisa aktifkan sekarang. Setelah itu ada submenu metode pembayaran. Nah, di sini kita bisa sambungkan, misalnya di sini GoPay, lalu kita klik lanjut. Setelah itu mungkin ada beberapa saran dari saya untuk aplikasi Halodoc ini. Nah, di sini ada penambahan yang disarankan, yaitu ada di menu lainnya, kemudian ke metode pembayaran. Nah, alasannya itu supaya di dalam metode pembayaran ini menambahkan lebih banyak opsi pembayaran dari bank untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pengguna. Karena saat ini hanya tersedia GoPay, Link Aja, dan Dana. Setelah itu di sini ada penghilangan yang disarankan, yaitu ada di menu profil, lalu ke riwayat transaksi. Nah, alasannya kenapa dihilangkan? Karena untuk menghindari duplikasi, karena sudah ada menu utama, yaitu riwayat transaksi. Nah, kesimpulan dari hasil analisis saya ini yaitu aplikasi Halodoc memiliki struktur State Transition Network atau STN yang efisien dan intuitif. Setiap state dan transisi didesain untuk memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai layanan kesehatan. STN memberikan gambaran jelas tentang alur kerja aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau pengembangan aplikasi di masa depan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.